mana kami ada hari ini di dalam pertemuan korporasi di siang hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati kami. Tuhan boleh melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau, yang rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. So kami percaya Tuhan, dengan apa seorang murid mempertahankan kelakuannya yang bersih hanya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami Tuhan, bila setiap pujian penyembahan ini belum menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan segala kekurangan apapun yang menjadi kelemahan di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba yang melakukan apa yang menjadi tugas hamba. Selanjutnya Tuhan bicara buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga ketika firman ini ditaburkan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi terus akan terlanjut dalam kehidupan kami, dalam praktikal kehidupan kami sehari-hari, bertumbuh, berbuah dan melayani. Setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa buat setiap kita boleh ada di tempat ini. Mungkin ini di minggu ketiga ya, minggu ketiga di tahun 2022, masih sangat baru sekali teman-teman. Ini tahun yang keempat atau enggak tahun kelima saya boleh berkesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Jadi saya sangat bersyukur ketika saya masih dipercaya Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan atas anak-anak muda di tempat ini. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, kebetulan habis saya ternyata lowbat. Gak apa-apa lah, kan kita ada PowerPoint teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar sebuah hal yang mungkin sudah sering kali didengar, bahkan mungkin sebuah hal yang klasik, bahkan populer kita dengar cerita ini. Tapi saya mau mengulas kembali dengan satu pemahaman yang cukup berbeda, tapi dengan satu penekanan poin yang mungkin akan kita belajar kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai serving the best, yaitu melayani yang terbaik. Kita coba abaikan kata the best terlebih dahulu. Kita fokuskan pada kata serving terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa penting untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan ini? Jangan sampai gini, teman-teman. Setiap kita yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, khususnya hamba-hamba Tuhan, jangan sampai pelayanan kita ini hanya bersifat pragmatis atau hanya bersifat organisatoris. Oh, yang penting saya dijadwal, saya akan melayani. Oh, yang penting saya dapat yang penting saya sudah WL, saya sudah khotbah, saya sudah main musik, selesai. Bukan itu. Sebab kita akan berpikir kembali melalui materi ini menjadi refleksi buat setiap kita. Apa sih esensi dari kita melayani Tuhan? Bahkan apa arti kita melayani Tuhan? Bahkan lebih radikalnya lagi, untuk apa saudara dan saya melayani Tuhan? Terlebih dahulu supaya sebelum kita berpikir ke arah the best, kita selalu ingin memberikan, berusaha untuk memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Setuju? Karena segalanya yang terbaik hanya buat Tuhan. Tapi kadang kita terjebak pada pemikiran kita sendiri, terjebak pada segala upaya kita, yang berupaya tadi untuk giving the best, do the best, tapi ternyata nothing bagi Tuhan. Karena kita mengatakan banyak orang berseru-seru memanggil nama Tuhan, menyembuhkan, bahkan mengadakan mujizat, bahkan mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi yang ironisnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bahkan lebih ironisnya Tuhan mengatakan bahwa apa? Hai engkau pembuat kejahatan. Bayangkan mereka ini melayani Tuhan loh. Kurang hebat apa saudara? Mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat. Kurang hebat apa? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Nah, supaya firman ini tidak lewat begitu saja, kita menjadi satu bahan pertimbangan kita, menjadi satu bahan renungan kita, untuk kembali kita berpikir, apakah selama kita melayani Tuhan, kita terjebak pada sebuah hal yang pragmatis atau organisatoris, sehingga kadangkala yang kita pikir itu baik, yang kita pikir itu the best, tapi bagi Tuhan itu nothing. Kenapa? Karena banyak gereja-gereja hari-hari ini sekedar selebrasi, saudara, yang ujung-ujungnya cuma sensasi, dan yang akhirnya kehilangan esensi, saudara. Loh, selebrasi itu bukan berarti tidak penting. Penting. Selebrasi sangat penting dalam gereja, dalam perayaan Natal, perayaan Paskah. Selebrasi ada.
berguna. Tapi kadang kita terjebak pada sebuah tatanan liturgi, tatanan ibadah yang seakan-akan kita coba giving the best buat Tuhan, tapi nyatanya bagi Tuhan itu belum tentu. Nah, apa sih yang menjadi standar Tuhan untuk kita, untuk saudara dan saya, serving the best itu? Ini bukan buat catatan buat teman-teman yang melayani saja, tapi bagi kalian yang duduk sebagai jemaat pun, kita akan berpikir kembali, apakah saya sebagai jemaat hanya sekedar duduk, diam, dan dada saja? Tapi ada satu makna ketika saya datang di tempat ini, sebenarnya saya sedang melayani Tuhan secara pribadi. Untuk itu kita akan mengambil satu kisah yang klasik yang tadi saya sebutkan, tapi sesuatu yang klasik selalu punya nilai yang berharga dan nilai yang unik. Kisah ini sudah sangat terkenal dan sangat populer, teman-teman. Kisah tentang Marta dan Maria. Siapa yang tidak tahu kisah ini? Kalau tidak tahu nanti bisa dibimbing Mas Yafet, ya kan. Kembali ke sekolah minggu nanti. Jadi kita akan belajar di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini percuma HP saya mati. Lukas 10 38 42, multimedia bisa tolong tampilkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini kisahnya, kalau teman-teman baca dalam pasal 10 itu, di perikop pertama Tuhan mengutus ke 70 murid. Ya kan, nanti di situ juga sebelum kisah ini, itu ada kisah The Good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati. Jadi sambil Tuhan berjalan berkeliling, saat itu Yesus sedang menuju kepada Yerusalem, karena Betania dengan Yerusalem itu jaraknya sekitar 2 mil, saudara. Dan di situ berkunjung di satu rumah yang adalah tuan rumahnya Marta dengan saudaranya Maria. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Next. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kembali kepada PowerPoint. Bicara tentang serving, kita akan belajar mengenai etimologi dari kata serving ini, teman-teman. Servants, pelayan. Di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata diakonos. Next. Ada sebuah patung di Italia ini ya. Nah ini, ada satu patung di Italia ini tahun sekitar 300 sampai 350 sebelum Masehi. Patung perunggu Italia di Italia ini patung yang menggambarkan seorang pelayan yang sedang berlari dan membawa nampan yang isinya debu. Karena sebenarnya teman-teman, ketika saya mempelajari kata diakonos itu sendiri, itu juga sedikit kontras. Dalam Theological Dictionary of the New Testament, karya Kittel yang berpengaruh menyatakan bahwa arti konkret asli dari kata kerja diakoneo, ya kan, diakoneo itu kata kerjanya, itu artinya menunggu di meja. Kalau diakonos itu terminologinya seperti seorang pramusaji atau waiters. Kebetulan saya sempat berkecimpung di dunia waiters, teman-teman, karena saya sekolah perhotelan, saya juga pernah bekerja juga sebagai waiters. Di mana ketika kita bekerja sebagai waiters, kita ini mempersiapkan meja tamu, kita mempersiapkan sajian yang akan dipesan oleh tamu, sehingga tamu yang datang hanya siap untuk memakan. Waktu saya magang di hotel, saya itu suruh ngafalin meja, nomor meja. Padahal kalau kita tahu di hotel itu, nggak tahu, mungkin di beberapa hotel lainnya mungkin ada. Tapi yang di hotel saya, tempat saya magang, itu meja makannya tuh nggak ada table numbernya, saudara. Jadi saya harus menghafal. Pertama kali magang saya itu, saya justru suruh menghafalkan meja.
Kan aneh saudara, harusnya itu menghafalkan menu yang akan kita sajikan. Kita belajar kondimen menunya itu apa. Sehingga waktu customer tanya, ini spaghetti carbonara ini isinya apa? Kan kita nggak mungkin jawab Indomie saudara, iya kan? Jadi saya pikir kok aneh, harus menghafalkan nomor meja. Sedangkan di sana nggak ada table number-nya. Kita cuma menghafalkan karena itu bentuknya rounding gitu, round. Jadi kita cuma harus tahu ini meja nomor berapa, meja nomor berapa, meja nomor berapa, meja nomor berapa. Jadi satu hal yang dilakukan oleh waiters adalah dia mesti mempersiapkan betul meja makanan, mempersiapkan betul apa yang akan disajikan, mempersiapkan betul apa yang akan dimakan. Makanya dalam kata kerja diakonio itu artinya menunggu di meja. Karena terminologinya, kalau waiters mungkin di luar negeri, saya nggak pernah keluar negeri saudara, itu setiap mejanya itu selalu ditunggu oleh seorang waiters. Jadi waiters cuma menunggu aba-aba dan bergerak sesuai dengan aba-aba. Jadi selama customer tidak memesan, kita cuma bisa berdiri. Sama, saya juga sebenarnya bukan menunggu di meja, tapi jauh dari meja. Kita sudah lihat, oh ya, sebelum customer sampai teriak-teriak ya kan, kadang di sini ada yang makan di restoran teriak-teriak gitu ya kan. Sebelum mereka berteriak kelaparan, saudara, kita sudah harus sigap. Oh, kita tahu muka-muka kelaparan itu seperti apa. Nah, itu terminologi yang dipakai dalam kata serving. Apa artinya, saudara? Next. Bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan yang membutuhkan persiapan. Saya tidak mungkin hari ini melayani Tuhan tanpa saya mempersiapkan materi. Nanti saya dibilang ngobus saudara di atas sini ya kan. Asal bicara, tidak. Setiap kita yang menyampaikan firman Tuhan, kita juga mempersiapkan itu. Jangankan khotbah, bahkan WL pun juga mempersiapkan lagu, pujian. Musik pun juga mempersiapkan latihan untuk musiknya. Jadi pelayanan itu adalah satu panggilan yang membutuhkan persiapan dan kesiapan. Saya tuh sorry untuk saya bilang ini, saudara. Saya kurang suka dengan orang yang meng-cancel pelayanan. Kenapa? Sebab pelayanan itu satu panggilan yang dimana itu membutuhkan persiapan. Mungkin kita akan berpikir gini, oh ya kan lebih baik tidak siap daripada di atas mimbar kita mau ngomong apa juga nggak tahu, betul kan? Tapi ada yang hari hanya langsung mendadak, tolong, oh yang mentang-mentang ada Mas Yafet S2 teologi saudara, Mas tolong gantikan saya Mas. Loh, kita perlu merenungkan kembali bahwa pelayanan itu sebuah panggilan tadi dari kata diakoneo itu loh. Saya simpulkan dengan satu kalimat ini, bahwa pelayanan itu satu panggilan yang membutuhkan sebuah persiapan. Jadi ketika kita dipanggil, ketika kita diperintahkan, kita ini bergerak sesuai dengan arahan. Saya dilatih dan dibentuk dalam sebuah ministry yang kita ini siap bergerak untuk melayani Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan siap atau tidak, baik atau tidak waktunya, beritakanlah firman itu. Makanya penting untuk kita ketika kita melayani, kita sudah beres saudara di atas mimbar ini. Nggak lagi cekcok satu sama lainnya, ya kan? Nggak lagi cekcok soal jadwal pelayanan. Loh kok nggak ada yang ngingetin aku ya jadwal pelayanan? Marah-marah sendiri di atas mimbar. Padahal di mimbar ini tahunnya kita sudah beres. Nah, apakah ketika kita melayani Tuhan, kita sudah mempersiapkan semuanya belum? Jangan-jangan selagi kita menerima panggilan itu, kita didapati Tuhan tidak siap. Nah, hari ini kita akan belajar saudara dua hal dari pasal 10 ayat 38 sampai 42. Apa sih? Bagaimana atau ukuran dari serving the best itu tadi? Melayani yang terbaik. Apa sih parameter dari sebuah pelayanan yang sebenarnya? Next. Yang pertama, penting untuk kita belajar hal yang pertama ini, yaitu adalah memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Saya minta slide ke ayat firman Tuhan. Memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu Tuhan berkunjung ke rumah Marta dan Maria,
Di situ dikatakan apa? Coba pasal 10 ayat 39. Dikatakan begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Next, 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara tahu kontrasnya. Waktu Yesus hadir di rumah mereka, Marta menyibukkan diri. Tapi kita lihat, justru Maria memberikan dirinya. Seberapa banyak ketika kita melayani Tuhan, kita terlalu menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas, rutinitas, tapi kita tidak memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Loh, kan relevan buat seorang tamu pada saat itu yang berkunjung ke rumah itu disiapkan hidangan yang terbaik, ya kan? Saya paling suka kalau ke rumah orang selalu ditanya, ya kan, Peter apa sudah makan, ya kan? Itu pertanyaan yang menggembirakan hati batin saya, saudara. Kalau ke rumahnya Koko, apalagi saudara, sudah makan Pit, ya kan? Tapi jangan sekali-sekali saudara ke rumahnya Marco, saudara. Jangankan makanan, minuman aja nggak ditawarin tuh, ya kan? Oke. Oh ya, protokol siap. Ini nanti kalau dekat ya, nanti saya takutnya keluarga yang sana menyerang saya. Loh, satu hal yang relevan bukan? Ketika kita berkunjung ke rumah orang, kita dihidangkan makanan, kita disiapkan yang terbaik, saudara. Tapi kadang kala kita terjebak pada sesuatu yang relevan, tapi kita lupa bahwa kadang sifat yang relevan itu, kadang keterpaksaan itu ada di situ. Bukan lahir sebuah kerinduan, tapi karena keterpaksaan. Waktu mama saya akhir tahun kemarin, saudara, libur, kan tangannya mama saya patah ini, saudara, ya kan, dan beberapa pelayanan ya ini di cancel, saudara, ya kan, di cancel karena masalah, karena nggak bisa, ya kan, nggak mungkin saudara khotbah dengan tangan seperti ini kan, pegang mic aja bingung, saudara, lagi pegang Alkitab dan yang lainnya. Jadi beberapa orang dari gereja yang dulu mama saya rintis dan beberapa teman itu datang ke rumah pada waktu itu. Dan waktu datang, mama saya tuh gupui gitu, ya kan, gupui bahwa ayo ini nanti temannya mama datang, ayo bersihkan rumahnya, ya kan. Rumah kita memang bersih, saudara, ya kan, bersih sekali, bersih, ya kan. Kita perlu untuk, bukan kotor banget, enggak, saudara, ya kan, enggak kotor kok, saudara, cuman memang perlu dibersihkan saja, ya kan. Jadi waktu ada tamu gitu, ya kan, ayo ini nanti temennya mama datang ini orang-orang gereja, teman-teman gini-gini, ayo bersihkan gini-gini, ayo kora-kora, bla bla bla. Saya sama Ripka yang kerja, ya kan, Elia cuma tidur diam, ya kan, dia anaknya nggak di sini, ya kan. Kenapa? Karena ada tamu, saudara. Kita berupaya untuk menunjukkan istana yang mewah gitu, ya, istana yang bersih gitu, ya kan, walaupun akhirnya kotor lagi gitu, saudara. Loh, tapi itu sesuatu yang relevan bukan? Ketika Marta tahu Yesus hadir datang, Marta berupaya untuk menyibukkan dirinya, mempersiapkan sebuah hidangan. Karena saya yakin betul Yesus tidak hadir sendirian, saudara. Karena Yesus dalam masa perjalanan pelayanan pada saat itu, dan tiba berkunjung kepada rumah Maria dan Marta. Tapi coba kita lihat respon dari kedua orang ini. Marta menyibukkan dirinya, sedangkan Maria memberikan dirinya buat Tuhan. Selalu banyak kita mengaku diri kita sebagai pelayan Tuhan, tapi kita kadangkala terjebak pada kesibukan rutinitas pelayanan kita, sampai kita lupa bahwa diri kita sepenuhnya harusnya kita berikan buat Tuhan. Yang Maria lakukan adalah apa? Dia duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Kembali kepada PowerPoint. Next. Sebab pelayanan itu bukan tentang apa yang saudara dan saya lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan kita. Dengar baik-baik. Bukan berarti karena Maria memberikan diri buat Tuhan, Maria menjadi yang terbaik. No. Kadangkala kita merasa diri kita sudah terbaik buat orang lain. Kita merasa paling rohani, paling suci, paling kudus. Tapi tahukah kita bahwa pelayanan yang sedang dan kita lakukan
Sebenarnya itu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau tawarkan pelayanan kita mau kasih Tuhan jadwal schedule kita tahunan pelayanan di gereja A, B, C, D sampai Z, saudara. Tuhan sudah kerjakan itu. Pelayanan mujizat Tuhan sudah bisa lakukan itu. Tapi bukan itu poinnya. Sebab Yesus datang hadir ke dunia ini untuk melayani kita yang berdosa. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa karena saya sudah memberikan diri, saya full timer buat Tuhan, saya memberikan diri saya sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan berarti akhirnya saya lebih baik dari orang-orang di luar sana. Banyak full timer juga terjebak atas kehidupan sehari-hari mereka kok. Saya terus terang bicara ini, saudara. Sebab mereka berupaya untuk memberikan diri sepenuhnya, tapi soal makan mereka masih khawatir. Soal kehidupannya mereka masih tanya. Berarti waktu kita belajar memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan karena kita lebih baik, bukan karena saya lebih rohani, tidak. Saya memberikan karena Tuhan sudah memberikan kehidupannya buat saya. Jadi alasan kita melayani Tuhan itu bukan karena saya lebih baik, tidak. Saya tidak lebih baik dari teman-teman saya, tidak jauh lebih rohani dari kalian. Bedanya saya dan saudara itu cuma satu. Saya belajar lebih dahulu, saudara. Jadi jangan sampai kita beranggapan ketika kita sudah melayani Tuhan nih, seolah-olah kita sudah memberikan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita sudah serving the best. No. Sebab apa? Tuhan sudah terlebih dahulu. Sehingga bukan apa yang kita berikan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita itu loh. Marta sibuk untuk melayani Tuhan. Di situ dikatakan kan, sibuk melayani Dia. Marta sibuk dengan hidangan, Marta sibuk dengan dirinya sendiri untuk memberikan apa yang terbaik bagi dirinya. Sedangkan Maria tahu, dia memberikan dirinya bukan karena dia baik, tidak. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kehidupannya. Itu loh alasan kita melayani Tuhan, saudara. Yesus hadir sebagai sebuah tamu kehormatan. Jangankan Yesus, saudara, ketika Jokowi main ke rumahnya saudara saja loh, terus saudara masih pakai daster, saudara masih pakai pakaian yang kotor, bisa-bisa saudara ditendang sama bodyguardnya Jokowi, saudara, ya kan? Artinya apa? Yang Tuhan mau tuh gini loh, bukan aktivitas pelayananmu, bukan kemegahan, kefasihan dan yang lainnya, tapi ini loh, diri kita, hidup kita. Jadi buat kalian yang masih jemaat, jangan kalian berdalih bahwa, oh ya kan itu untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam semi berendah. Bagi kalian yang masih jadi jemaat, itu pun juga penting buat kita. Bagaimana kita memberikan hidup kita ini loh, sepenuhnya buat Tuhan. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya itu loh, yang memberikan kehidupannya buat kita. Nah hari ini, Yesus hadir dalam ruang hati kita. Pertanyaannya, kita apakan Yesus? Sibukkah kita akan diri kita? Atau kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan sepenuhnya atas kehendaknya Tuhan? Next. Hal yang kedua, ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya, yang kedua adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kembali kepada ayat Alkitab tadi, ayat 40. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini Marta bilang, ketika Marta tahu bahwa Maria hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, Marta bilang sama Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hal yang kedua, ketika kita bicara soal serving the best, itu bicara begini, saudara. Saudara menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Itu bukan bicara soal prioritas lagi, saudara, tapi bicara soal titik dasar
Dari saudara menjalani kehidupan, impian saudara, harapan saudara, saudara bangun di atas dasarnya Tuhan. Kalau misalnya kemarin kita bicara tentang living a life, menghidupi kehidupan ini, kita sharing banyak hal. Tahun 2022 ini kita harus bangun, kita harus buat satu resolusi baru. Dengan apa? Kalau dulu kita berupaya menempatkan kerjaan kita sebagai pusat kehidupan kita, kita berupaya menempatkan keuangan kita sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita tahun-tahun sebelumnya kita menempatkan posisi kita sebagai pusat kehidupan kita, tahun ini belajar untuk kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Waktu Tuhan jadi pusat kehidupan kita, saya percaya tuh bahwa semua apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita, itu Tuhan akan berikan buat kita kok. Tapi ini hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Saya pernah sampaikan ini, bicara tentang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, itu bicara tentang kasih mula-mula, saudara. Banyak hamba Tuhan terjebak pada aktivitas pelayanan, sampai-sampai dia kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Sibuk, saudara. Sibuk pelayanan, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Tapi lupa punya waktu yang intim dengan Tuhan. Bahkan pelayanannya pun menjadi pusat kehidupannya, bukan lagi Tuhan. Jadwal pelayanannya itu loh, sudah menjadi pusat kehidupannya. Hitung-hitungan nih, oh ya nanti satu sesi sekian, satu sesi sekian. Kenapa? Karena menjadikan pelayanan sebagai pusat kehidupan. Dengar baik-baik. Waktu kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, maka yang seperti Marta alami itu tadi, ya kan, seperti yang Marta alami tadi, Marta terbeban, Marta merasa kewalahan. Kenapa? Karena dia merasa saya mampu mengerjakan sendiri. Tapi sampai satu titik Marta tidak sanggup. Ketika Marta tidak sanggup, Marta mulai mengomel kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, kamu tidak peduli tak? Aku melakukan semuanya ini loh buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak peduli pada saya? Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Kita melayani Tuhan, kita memberikan kehidupan kita buat Tuhan. Tapi nyatanya masalah tidak kunjung selesai, saudara. Pergumulan tetap terjadi dalam kehidupan kita, persoalan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Loh Tuhan, saya sudah layani Tuhan dari hari Senin sampai Minggu. Semua hari buat Tuhan. Sampai-sampai kita lupa bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita mau titikkan di mana kehidupan kita ini. Ketika kita merasa pelayanan itu menjadi hal yang wow dalam kehidupan kita, kita akan seperti Maria, menjadikan pelayanan itu sebagai beban, saudara. Akhirnya apa? Capek. Akhirnya apa? Lelah. Akhirnya apa? Jenuh. Saya melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan, yang dulu pernah satu ring dalam pelayanan saya. Yang dulunya on fire. Hari ini saya menemukan mereka sudah tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan fatalnya mereka tidak pernah datang ke gereja. Awalnya mereka memulai dengan spirit yang luar biasa. Ada hamba Tuhan yang bisa mendatangkan 1000 jiwa jemaat semuanya. Hari ini, apa ada suara? Tidak. Semua yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan besar saat-saat ini, hari ini mereka bungkam. Kenapa? Apalagi dengan adanya COVID seperti ini. Itu benar-benar menguji motivasi pelayanan kita, saudara. Apakah betul kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan? Ingat, Tuhan itu tidak menegur pelayanan Marta. Sekali lagi, jangan sampai kita gagal paham seakan-akan Tuhan menegur Marta. Tidak. Tuhan tidak ngomong, kamu tuh ngapain repot-repot. Ya kan, seperti kita kalau berkunjung ke rumah orang, ya kan, disiapin makanan, kita bilang, aduh repot-repot. Padahal saja yang mau, saudara. Ya kan. Tapi Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan cuma bilang, kenapa kamu menyusahkan dirimu? Tuhan tidak menegur pelayanan Marta yang mempersiapkan buat Tuhan. Tapi yang Tuhan tegur itu begini. Sebenarnya apa yang menjadi pusat kehidupanmu? Yang kamu cari itu apa? Iya kan? Hari-hari ini kita berupaya untuk mencari apa arti kehidupan, apa arti pelayanan, apa arti kekristenan. Itu tidak jauh dari poin kedua ini, saudara. Dengan apa? Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Artinya kalau dia jadi pusat kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita itu ada dalam kendali tangan Tuhan.
Maka ayo, bukan sekedar prioritas, tapi lebih lagi menekankan dia menjadi dasar dalam kehidupan kita. Masalahnya, apa yang membuat kita tidak bisa menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan? Apa yang membuat kita tidak bisa memberikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan? Itu pada poin selanjutnya. Kata sibuk di situ dikatakan, Marta turun bilang, kata sibuk di sana itu menggunakan kata ini, perispau atau perispatu. Dalam bahasa Inggrisnya kata distract. Jadi kata sibuk melayani itu dengan kata ini, distract. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata perispau. Perispau itu ada 3 arti, saudara. Ditarik ke arah yang berbeda. Itu arti pertama. Yang kedua, itu menarik diri. Yang ketiga, itu mengalihkan perhatian. Waktu Marta sibuk melayani, Alkitab sedang bicara bahwa Marta mencoba menarik diri untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Bahkan Marta mengalihkan perhatian Tuhan yang adalah tamu kehormatan saat itu dengan perhatiannya dia atas pelayanan. Setan sedang membuat generasi saat ini mungkin bukan dengan hal-hal yang sifatnya anarkis, tidak. Pelan-pelan setan bekerja dengan apa? Ini mengalihkan perhatian saudara dan saya, sehingga waktu kita mengalami masalah, perhatian kita teralih. Waktu kita menghadapi pencobaan, perhatian kita teralih. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dan kata ini itu hampir sama dengan kata hamartia, yaitu dosa. Yang artinya apa? Tidak sesuai dengan sasaran. Makanya kenapa hidup kita dari tahun 2020, 2021, 2022 ya wis gini-gini tok. Ibadah ya cuma gini-gini tok. Pelayanan ya wis gini-gini tok, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang semangat, tidak ada. Kenapa? Karena perispau tadi. Yang bahayanya ketika kita menarik diri kita untuk tidak melayani Tuhan. Alkitab mengatakan gini, waktu aku berkenan kepada hambaku, tapi ketika hambaku mengundurkan dirinya, Alkitab catat, maka aku tidak akan berkenan lagi. Bahaya, saudara. Waktu saudara bangun start kehidupan saudara dengan melayani Tuhan, lalu saudara mengundurkan diri dari pelayanan, itu sudah termasuk dosa. Ada salah satu full timer di tempat ini yang saya kenal, saya nggak akan sebutkan namanya. Waktu dia pindah, karena ada satu kesibukan yang saya tahu betul, dia menutup dirinya. Tapi karena dia dekat dengan saya coba bicara sama dia. Kamu boleh lakukan apapun pekerjaan di luar sana. Saya bilang begitu, saudara. Kamu boleh cari pekerjaan apapun di luar sana. Tapi ingat, panggilan itu tidak akan pernah bisa beralih dalam kehidupanmu. Saya cuma mengingatkan dia, apapun pekerjaanmu, gelar STH-mu itu tetap akan tercantum di situ. Lalu buat apa sekolah teologi ya? Dia S1 teologi ya, saudara. Dan dia mengundurkan diri dari pelayanan di gereja ini dengan alasan yang mungkin menurut saya tidak masuk akal. Tapi saya menghargai keputusan dia, dan saya cuma mengingatkan dia, jangan sampai kamu mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita mundur daripada Tuhan, jangankan harap berkat itu datang. Posisi kita itu menentukan siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Siang hari ini, ayo, mungkin saudara mulai dengan sebuah kehidupan ini dengan melayani Tuhan. Stop untuk kita pikir diri kita sendiri. Bahaya waktu kita menarikkan diri kita dari pelayanan. Mungkin saudara berkata, iya, tapi pelayanan di gerejaku ini kayak gini. Nggak masalah, saudara. Saudara melayani bukan untuk gembala. Saudara melayani bukan untuk jemaat di sana, saudara. Saudara melayani untuk Tuhan. Jadi apapun kondisi gereja yang ada, saudara mesti punya hati untuk melayani Tuhan tadi. Kenapa? Karena waktu saudara menarik diri, bahkan mengalihkan perhatian, itu adalah siasat iblis. Maka jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, kita terjebak pada perispau ini. Kita ke distract dengan gangguan-gangguan di luar sana.
Saya tahu makan itu butuh uang, saya tahu. Saya tahu have fun itu butuh uang, saya tahu, saudara. Tapi kalau kehidupan kita cuma diukur hanya dengan uang, kerja, nggak ada value-nya kehidupan ini, saudara. Maka kita kembali lagi yuk. Ada satu kata yang menjadi rema saya dalam tahun 2022 ini diucapkan oleh hambanya, Marco ya, waktu komsel. Dia mengatakan tentang tahun ini adalah tahun restart. Dan itu terngiang dalam pikiran saya. Saya tahu, mungkin di waktu-waktu sebelumnya, saya terlalu banyak membuang waktu. Saya terlalu banyak membuang tenaga. Bukankah itu yang kita terjadi hari-hari ini, saudara? Kita terlalu banyak membuang waktu kita, tenaga kita di tahun-tahun kemarin. Sehingga berakhir hanya pada kekecewaan, penyesalan, putus asa, stres, depresi. Maka perlu untuk kita merestart ulang. Lebih baik kembali memulai daripada tidak sama sekali memulai, apalagi gagal untuk memulai. Maka penting untuk kita belajar hari ini, saudara. Jangan sampai gangguan yang ada di sekitar kita itu mencoba mengalihkan perhatian kita untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, sebagai konklusi, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ada satu buku yang jadi referensi saya, salah satu buku yang saya jadikan referensi dalam materi saya. Judulnya memang Service, saudara. Buku ini bagus. Kalimatnya bilang begini: Service is more about relationship than responsibility. It is more about full heart than full schedule. It's more about our presence than our present. Artinya apa? Saya bisa mengartikan ini. Pelayanan itu lebih dari relationship itu apa? Hubungan daripada sekedar tanggung jawab. Yang tadi saya bilang sekedar rutinitas, ya kan, pragmatis. Halo Ai, ya kan? Lebih hari sekedar. It's a more about full heart than full schedule. Bukan hanya sekedar jadwal yang penuh, tapi hati yang penuh. Dengan penuh hati kita melayani Tuhan. Lebih dari kehadiran kita daripada apa yang bisa kita berikan. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar jadwal, bukan sekedar saya hadir, tidak. Tapi tentang diri saudara. Ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan pusat kehidupan, Tuhan yang bilang begini, kamu sudah mengambil yang terbaik, yang tidak pernah diambil orang lain. Apa cuma sampai sini? Tidak. Apa yang membuat Tuhan mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik? Ini poin kuncinya, saudara. Apa yang membuat Tuhan bilang sama Marta, bahwa Maria mengambil pilihan yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Selain Maria duduk dan mendengarkan Tuhan, adalah satu sikap sebagai murid Kristus. Tahun ini tema gereja kita adalah menjadi murid Kristus. Selain itu, saudara, hal yang kedua yang saya tangkap luar biasa, kenapa Tuhan sampai bilang Maria mengambil yang terbaik. Saudara tahu, Maria sadar bahwa apa yang dia tawarkan dan Marta tawarkan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan tawarkan. Saya ulangi, saudara. Apa yang membuat Tuhan bilang sama Maria bahwa kamu mengambil pilihan yang terbaik, sebab Maria sadar apa yang saya tawarkan dan saudara saya tawarkan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan tawarkan. Coba kembali ke ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kata bagian yang terbaik itu bicara tentang ini, good portion, porsi yang bagus, porsi yang cukup. Kita kadang masih mencari makanan di tempat lain. Kita berupaya untuk memberikan Tuhan hidangan yang lebih nikmat. Tapi Tuhan bilang, pilihan yang terbaik itu apa? Dengan kamu memberikan dirimu untuk Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan.
Sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dengan materainya, hidangan apapun yang Marta coba tawarkan, itu bisa habis. Tapi hidangan yang Tuhan tawarkan, itu bicara soal karya keselamatan. Saya beberapa hari yang lalu makan all you can eat sama teman-teman, sama Marco dan Maxi, saudara. Tapi sebanyak apapun kita makan, besoknya kita tetap lapar, saudara. Tapi ini yang Tuhan mau bilang. Tuhan tawarkan satu hidangan yang cukup, tidak lebih, tidak kurang. Itu yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita masuk dalam penyembahan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Deeper love with you. Yes, Jesus. Jesus, I want more. Inginkan Tuhan lebih dari segalanya. Jesus, I want more. With you. Draw me closer. Draw me closer. Closer to your heart. Biar pujian ini boleh menjadi doa kita. Sama-sama yuk kita belajar. I ever wonder how much I love you. How much I love you. Every day I will stand in your presence. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want you. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. When I go astray, I find your love. Your love reaching out to me. Jesus, I love. Yes, Tuhan. With you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more. Jesus, I want more. More of you. Turn me closer, closest to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, 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 Jesus. Shata karala moya, shika bata karala moya.
ya syakata. Bahwa kami Tuhan mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menginginkan Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Syakakara ya syakakara ya syakata. Jesus, I'm in love with you. Deeper, deeper in love with you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Pertanyaannya, saudara mau apakan Yesus? Siang hari ini yuk buka ruang hatimu. Biarkan Yesus mengisi ruang hatimu yang kosong itu. Izinkan dia berkenan, izinkan dia intervensi sepenuhnya atas kehidupanmu. Mungkin kita hari-hari ini melayani Tuhan dengan kearogansian kita, dengan kemampuan kita, kehebatan kita. Kita coba berikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku mau. Lagu ini menjadi rema buat saya ketika saya menyiapkan firman. Seakan-akan saya tidak butuh yang lain, saya cuma butuh Tuhan. Saya cuma inginkan Tuhan lebih dari segalanya. Itu artinya saudara siap untuk kehilangan segalanya untuk dapatkan Tuhan. Dua hal ini, waktu saudara memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan, taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadikan dia sebagai pusat kehidupan kita. Marta tidak tahu bahwa ketika Yesus datang menuju ke Yerusalem dan berkunjung ke rumahnya di Betania, itu adalah perjalanan di mana Yesus menuju kepada Kalvari. Maria sadar bahwa apa yang dia tawarkan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan tawarkan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa sampai detik ini saya masih boleh berdiri dan melayani Tuhan. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya kuat, bukan karena saya pintar, saudara. Tapi setiap saya berdiri di atas mimbar, saya tahu Tuhan terlebih dahulu memberikan hidupnya buat saya. Itu cukup buat saya melayani Tuhan. Seberapa banyak saudara yang hari ini mau komitmen tahun ini saya mau serving the best, melayani Tuhan dengan yang terbaik, bukan dengan apa yang kita punya, tapi dengan kita memberikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Datang sama Tuhan hari ini, pribadi demi pribadi. Izinkan dia mengisi ruang hatimu. Buka hatimu selebar-lebarnya buat Tuhan berkarya atas kehidupan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah. Jamah setiap hati Tuhan. Kami cuma mau menginginkan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Dapat takara papa syakatakara lama ya takara lama ya syatakan.
closer to you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper love. Kalau kami mendekat Tuhan, mendekat pada Tuhan, kami tidak mau menarik diri kami. Kami tidak mau mendekat pada Tuhan. Sehingga Tuhan mendapatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Jesus, I'm Kata-kata. Oh, draw me closer, closer to you. Mari kita menyembah Tuhan, sembah Tuhan. I love you with all my heart, with all my soul. I love you, Jesus. Take me Tuhan lihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berkomitmen kerinduan kami untuk melayani Tuhan. Kami mau kepada Tuhan supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup di tempat ini. Saya rindu kita mau mengambil waktu lebih lagi ya, siang hari ini untuk serius datang di hadapan Tuhan, supaya tahun ini kita tidak terlewati lagi, saudara. Kita tidak buang-buang waktu lagi, kita tidak buang-buang tenaga lagi Tuhan, tapi kita mau pakai kehidupan kita tahun 2022 ini belajar untuk kita memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikan Dia pusat kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini mau ambil komitmen, ya, saya mau berikan diri saya buat Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di dada. Saya mau ambil komitmen tahun ini, saya mau serius untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau lihat-lihat lagi, saya tidak mau mundur lagi, saya tidak mau lagi jauh daripada Tuhan. Yang saya mau cuma menyenangkan hati Tuhan. Semoga saudara yang komitmen, taruh tangan kiri saudara di dada. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka yang menaruh tangan kiri mereka di dada Tuhan. Kami mau komitmen dalam masa muda kami mengiring Tuhan.
kami mau berikan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan, kami rindukan Tuhan bisa bicara kepada kami bahwa kami telah memilih yang terbaik, yang tidak pernah bisa diambil daripada kami, yang tidak pernah bisa direbut oleh dunia, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang berbeda. Youth di tempat ini menjadi anak-anak muda yang berbeda. Tuhan lawat dari depan sampai belakang setiap mereka yang ambil komitmen hari ini, memberikan hidup mereka, komitmen mereka untuk serving the best buat Tuhan. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Yes, Tuhan. Live for you alone. Every breath that I take. Biar Tuhan beracara penuh. Izinkan dia menjawab saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita belum selesai saudara. Masing-masing datang sama Tuhan bilang, I give my heart, I give all of my life, giving all to you. Shatakatakarabaya Shitakataka. Oh, every breath that I take, moment I'm away. Lord, help you. Jemaat sendiri yang nyanyikan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Have your way in me. Lord, I give all my heart. Semua yang kami berikan buat Tuhan. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan lewat firman-Mu pada siang hari ini boleh sama-sama menegur, menguatkan, bahkan membangkitkan setiap iman kami, setiap rasa kerinduan kami melihat pelayanan yang mungkin selama ini haus, yang mungkin selama ini api pelayanan kami sudah pudar. Tuhan mau kobarkan kembali setiap api dari dalam hidup kami Tuhan. Kau mau pakai setiap firman yang ada, yang sudah ditaburkan pada siang hari ini dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi ini adalah satu kesempatan, satu pesan, satu teguran kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan-Mu. Berkati hamba-Mu Peter Tuhan yang telah menyampaikan setiap firman-Mu. Kau mau tambahkan hikmat, berkat, bahkan setiap pelayanannya boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap kami
dalam masa muda kami, dalam menjalani 2022 kami, pelayanan kami, semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bahwa kami percaya Tuhan, setiap pelayanan yang kami berikan bukan karena penampilan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena skill, kemampuan kami, padatnya jadwal kami, tapi karena kami percaya Tuhan, pelayanan yang ada adalah anugerah yang telah Engkau berikan, yang sudah Engkau kerjakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Meteraikan setiap firman yang ada Tuhan, dan kami juga berdoa tak lupa khususnya buat proses vaksinasi booster Tuhan yang sedang berjalan, booster dosis ketiga Tuhan, kiranya Engkau berkati, biarlah setiap proses yang ada boleh berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami percaya biar setiap penyebaran virus Omikron yang ada di Indonesia dapat segera terselesaikan. Berkati semua pihak-pihak yang terkait semuanya Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah penyertaan hikmat daripada-Mu saja Tuhan, menuntun sehingga mereka semuanya dimampukan untuk mengatasi permasalahan virus yang ada ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biarlah boleh semata-mata hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur, bukan supaya kami ingin diberkati, tapi kami percaya karena Engkau terlebih dahulu yang telah memberkati kami, dan kami pun mau membagikan setiap berkat yang ada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Persembahan boleh dijalankan. Dan seperti biasa pengumuman ya tadi sudah di spoil sama Peter. Minggu depan kita akan kembali lagi beribadah jam 12 siang. Kita akan bicara soal restart gitu ya. Jadi teman-teman pastikan untuk hadir minggu depan di tempat ini jam 12 siang. Dan besok Sabtu tanggal 22 Januari akan ada komsel. Nah, menghidupi setiap firman yang tadi gitu kan, bagaimana komitmen pelayanan. Jadi teman-teman bisa hadir dalam ibadah komsel, khususnya para pelayan yang sudah terlibat. Ayo sama-sama kita mau hadir, kita mau sama-sama hidupi, biarlah setiap pertemuan komselnya kita boleh sama-sama dikuatkan. Kita juga bisa belajar firman, dipenuhi lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa komsel 22 Januari jam 7 malam di tempat ini. Jadi kami ajak kehadiran teman-teman sekalian untuk boleh sama-sama hadir dalam komsel ini. Dan juga tak lupa seperti yang aku bilang minggu lalu, kita youth kan sepanjang 1 tahun ini kita sudah melakukan pelayanan multimedia weekly news. Nah, ini nggak berhenti di sini saja, tapi kita mau kembangkan lebih baik lagi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman yang mungkin punya kerinduan untuk mau bergabung dalam pelayanan weekly news, teman-teman bisa kabari Japri aku, nggak apa-apa. Untuk masalah talent, maksudnya skill pas-pasan atau apa, nggak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama memulai ya rasa pelayanan kita untuk Tuhan di 2022 ini. Jadi kalau misalnya punya kerinduan untuk mau gabung dalam pembuatan weekly news, teman-teman bisa kabari aku. Oke? Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua perlahan bagi berdiri. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu menjadi sempurna,
menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah siang hari ini Tuhan. Kami kembali sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan setiap benih firman yang sudah ditaburkan, biar itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bahkan berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Membawa kami semakin hari semakin mengerti akan hati-Mu, sehingga Tuhan semakin hari kehidupan kami boleh semakin diserupakan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang datang siang hari ini, setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dan sebentar juga kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan damai sejahtera, sukacita dan berkat penyertaan perlindungan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu studi sekolah kami, setiap usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.